Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Nur Sobaria dari kelas 2B akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia di bawah India, Cina, dan Amerika. Berdasarkan data dari PISA 2021, yang pertama Indonesia peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika. Yang kedua Indonesia peringkat 66 dari 79 negara dalam reading. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan dana sebanyak 549,5 triliun untuk sektor pendidikan atau sebesar 20% dari APBN, dan ternyata kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah, hanya 3,8%. Dan ini di bawah rata-rata negara Asia Pasifik 4,6%. Jadi, pendidikan Indonesia itu memiliki biaya yang besar tetapi kontribusi dan impact yang relatif rendah. Di sini aku akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan yang berfokus pada mata pelajaran inti. Dengan sistem ini dapat membantu membangun fondasi dan pengetahuan yang valid. Yang kedua, sistem pendidikan Indonesia yang berstandar nasional, yang artinya di Indonesia hanya ada satu kurikulum yang sangat terjaga dan terstandar dari pemerintah, yang membantu para siswa-siswi dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya. Yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme, contohnya upacara, mata pelajaran PPKN, sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Selain ada kelebihannya, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Sudah banyak berita yang membahas bahwa kurikulum kita ketinggalan zaman, kurang mampu mempersiapkan siswa untuk bersaing di dunia kerja abad 21, dan tenaga kerja kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang kedua, kurangnya wadah atau program untuk melatih critical thinking, di mana para siswa dan siswi tidak banyak yang bertanya, melainkan lebih banyak mencatat dan menghafal. Dan ketiga, ruang yang relatif sempit untuk mengekspor minat siswa. Bahkan ada statistik yang menyatakan bahwa 87% mahasiswa Indonesia yang salah mengambil jurusan karena ketidaktahuannya. Di sini aku akan menjelaskan solusinya. Yang pertama itu meningkatkan APBN untuk pendidikan. Yang kedua, tingkatkan anggaran untuk guru. Yang ketiga, tingkatkan kualitas modal kegiatan belajar dan mengajar. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa Indonesia selalu ganti-ganti kurikulum tetapi tidak ada hasil yang signifikan karena implementasinya belum maksimal dan kurang. Penyelarasan kurikulum harus disertakan dengan kebutuhan zaman. Harapan saya bahwa pendidikan di Indonesia bisa lebih eksklusif, lebih mudah diakses oleh semua anak di Indonesia terlepas dari latar belakang mereka.